Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabian Joshua Mangatur Manurung dengan NIM 210306051 dari kelas PTNC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dari karbohidrat, protein, dan lemak serta keterkaitan di antara metabolisme tersebut. Soal pertama, jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Nah, pada hewan monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan bantuan kelenjar saliva di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis, dan dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian air saluran pencernaan, yaitu ada sekum, rektum, dan kolon. Nah, pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat dapat kita lihat pada skema berikut. Pada hewan ruminansia, berlangsung di dalam rumen. Nah, dapat kita lihat yang ada fruktan, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Pati dan sukrosa dapat berubah menjadi glukosa. Lalu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1-6 difosfat, lalu menjadi pirufat. Pirufat ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu metan, asetat, butirat, dan propionat. Propionat ini atau sering kita sebut sebagai VFA. Nah, karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yaitu serat kasar selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat dihasilkan akan diubah menjadi VFA, nih propionat, CO2 dan CH4. Yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai akhir. Nah, fungsi hati menjadi penting karena hati mampu mengontrol kadar gula dalam darah. Hati dapat mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen yang kemudian disimpan dalam hati, atau sering kita sebut dengan glikogenesis pada saat kadar gula dalam keadaan tinggi. Lalu pada saat kadar gula darah menurun, maka cadangan glikogen di hati atau asam amino dapat diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam darah yang disebut dengan gluconeogenesis, hingga pada akhirnya kadar gula darah dipertahankan untuk tetap normal. Hati juga dapat membantu pemecahan fruktosa dan galaktosa menjadi glukosa, serta glukosa menjadi lemak. Nah, yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai pada saat makanan dihaluskan dan dicampur di dalam ventrikulus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventrikulus yang mengaduk-ngaduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel, pelapis terdapat sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melincinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfah kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino secara umum. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos dari degradasi protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen, menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi,
sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping itu dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserapkan oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Nah, urea ini kemungkinan akan dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga dapat menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan oleh urin dan kemudian dibuang. Nah, yang keempat, jelaskan proses metabolisme protein di dalam hati. Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah mengubah gugus amino dan NH2. Asam-asam amino dapat digunakan sebagai energi atau diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Amoniak atau NH3 yang telah diubah akan menjadi urea, akan menjadi substansi beracun dan dikeluarkan melalui urin. Urin ini amonia yang dihasilkan saat deaminase dan oleh bakteri-bakteri dalam usus. Sintesis dari hampir seluruh protein plasma seperti alfa dan beta globulin, albumin, fibrinogen, dan protombin. Hati juga membantu heparin dan transminasi transfer kelompok amino dari asam amino ke substansi dan senyawa lain. Yang kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Nah, proses pencernaan lemak dalam saluran pencernaan monogastrik itu pencernaan lemak terjadi pada usus halus, yaitu bagian duodenum. Lemak dapat didegradasi oleh enzim yang mencerna lemak. Oleh sebab itu, tidak ada proses pencernaan yang terjadi pada lemak sebelum mencapai duodenum. Karena duodenum terdapat enzim pencerna lemak, yaitu enzim lipase yang berasal dari porilipase yang tidak aktif dan diaktifkan oleh enzim colipase. Enzim lipase dihasilkan oleh pankreas. Lipase pada unggas starter belum begitu aktif. Aktivitas lipase mulai meningkat pada umur hari. Peningkatan aktivitas enzim akan mencapai 100 kali lebih cepat pada umur 21 hari. Pencernaan lemak dibantu oleh garam-garam empedu dan cairan pankreas yang berperan dalam mengemulsifikasi lemak sebelum dicerna. Lipase pankreas biasanya mencerna lemak diawali dengan asam lemak atom C nomor 3 dari gliserol menghasilkan 1,2 digliserida, lalu asam lemak nomor C nomor 1 menghasilkan 2 monogliserida. 2 monogliserida ini tidak bisa langsung dipecah oleh lipase menjadi asam lemak bebas dan gliserol, tetapi harus melalui tahap isomerasi menjadi 1 monogliserida. Selain lipase, pankreas juga menghasilkan enzim kolesterol esterase yang menghidrolisis kolesterol asam lemak ester menjadi kolesterol asam lemak bebas. Lalu pencernaan lemak pada ternak ruminansia dimulai di dalam rumen. Proses yang pertama adalah lipolisis. Proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida fosfolipid dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai di proses ini, yaitu linoleat dan oleat. Nah, akan dipisah dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisah, asam lemak tersebut akan menjadi VFA atau propionat. Bakteri yang memengaruhi metabolisme lemak ini adalah bakteri anaerofibio lipolitikal, digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Lalu ada bakteri Butyfibrio fibrisulfan, digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Proses kedua adalah biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil
proses lipolisis dalam rumen. Terjadi isomerasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke dalam duodenum sebagai asam lemak bebas dengan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap duodenum, lalu asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Dan yang keenam, jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Nah, metabolisme lemak dalam hati ada 3, yaitu meliputi oksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagian fungsi tubuh yang lain. Lalu ada sintesis kolesterol, fosfolipid, dan sebagian besar lipoprotein. Dan yang ketiga adalah sintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Hampir semua lemak yang dicerna diserap ke dalam sirkulasi limfa sebagai kilomikron, yang merupakan gabungan dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Kilomikron disalurkan oleh pembuluh limfa, kemudian menyatu dengan sirkulasi sistemik. Trigliserida kemudian diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim kapiler hati. Dari kapiler, asam lemak dapat berdifusi masuk ke sebagian besar sel. Kira-kira 80% kolesterol yang disintesis di dalam hati diubah menjadi garam empedu yang kemudian diekskresikan kembali ke dalam empedu. Hati mensintesis sebagian besar lipoprotein yang dibutuhkan tubuh menjaga homeostatis kolesterol dengan sintesis molekul dan mengalihkan kelebihan kolesterol menjadi asam empedu. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir, jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Nah, keterkaitannya, yang pertama adalah metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu, akan terjadi reaksi antara glukosa dan asam piruvat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA, kemudian menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jaluran metabolisme karbohidrat. Dan keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein, yaitu asam amino akan diubah menjadi piruvat, kemudian memasuki ke metabolisme karbohidrat. Lalu asam amino ketogenik diubah menjadi asetil KOA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Kemudian asam amino non-glukenik dan non-ketogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, CO2, dan H2O seperti halnya karbohidrat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.